Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita umat manusia di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Dimulai dari lahir, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga usia indah. Ternyata kehidupan di dunia ini dilanjutkan dengan kehidupan di kekekalan, baik itu di surga ataupun di neraka. Ada juga ayat firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat ini menyatakan bahwa ternyata kehidupan kita sudah dimulai sejak sebelum kita lahir, yakni masih dalam rencana Allah. Allah sudah merancangkan kehidupan kita sebelum kita lahir. Dan yang pasti sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera dan sukacita, dan bukan rancangan kecelakaan. Betapa bahagianya kita umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang begitu amat sangat baik dalam kehidupan ini. Namun perjalanan tidaklah selalu lurus. Ada banyak tikungan, belokan yang harus dilalui, bahkan kerikil, batu kecil, naik bukit dan turun lembah harus dijalani hingga sampai pada tujuan. Tujuan hidup kita tentu bukanlah di dunia ini seperti yang dipikirkan banyak orang, tetapi tujuan hidup kita adalah surga di kekekalan. Orang banyak yang memiliki tujuan hidup hanya di bumi ini, tentu akan mengumpulkan banyak harta di bumi supaya bisa menikmatinya sampai akhir hidup di bumi saja. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus memiliki tujuan hidup hingga di kekekalan nanti, akan berusaha mengumpulkan harta di surga, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 19 hingga 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagaimana cara mengumpulkan harta di surga? Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau engkau memberikan hartamu kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan, maka engkau akan beroleh harta di surga. Datanglah kepada Yesus dan ikutlah Yesus. Jadi ada dua hal yang perlu dilakukan dalam perjalanan kehidupan ini, yakni pertama, kita harus menanggalkan segala egoisme kita, kedagingan kita, manusia lama kita, supaya kita bisa datang percaya pada Tuhan Yesus, mengikut perkataan Tuhan Yesus, hidup dalam perkataan Tuhan Yesus. Lalu kita melayani sesama kita, membantu orang-orang yang sedang kesusahan, sedang menderita. Jadi dalam perjalanan kehidupan ini, ikutlah Tuhan Yesus hingga sampai di kekekalan nanti. Dan layanilah sesama dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga,
kami datang kembali kepadamu di dalam doa kami. Kami menyadari bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang tujuan akhirnya adalah surga di kekekalan masa depan, bukan hanya sampai di bumi ini. Tolonglah kami untuk menanggalkan keegoisan kami, manusia lama kami, dan mengikut Engkau saja Tuhan Yesus. Kami mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, sampai seumur hidup kami. Dan kami mau melayani sesama dengan hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Perjalanan Kehidupan dalam menghadapi segala situasi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.